AC Milan hancurkan mimpi treble Inter Milan. Luka Jovic dan Tijani Reijnders jadi bintang dalam pesta gol AC Milan yang menghancurkan ambisi treble Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Hanya dua klub Eropa yang masih berpeluang raih treble winners musim ini. Berkat Crystal Palace, Liverpool hanya butuh hasil imbang untuk kunci gelar Liga Inggris. Justin Hubner diam-diam berlatih bareng tim utama Wolves yang tengah on fire. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. AC Milan hancurkan mimpi treble Inter Milan. Luka Jovic dan Tijani Reijnders jadi bintang dalam pesta gol AC Milan yang menghancurkan ambisi treble Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Derby della Madonnina leg kedua yang digelar di Giuseppe Meazza pada Rabu, 23 April 2025, berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk i Rossoneri. Setelah leg pertama pada 2 April lalu berakhir imbang 1-1, laga ini menjadi penentu. Kedua tim datang dengan modal kurang meyakinkan usai kalah di Serie A, Inter ditaklukkan Bologna 0-1, Milan tumbang dari Atalanta dengan skor serupa. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, melakukan rotasi besar-besaran, 6 perubahan termasuk Josep Martinez di bawah Mistar, Christian Aslani menggantikan Hakan Calhanoglu, dan Mehdi Taremi mengisi lini serang. Di sisi lain, Sergio Conceição mempertahankan starter yang sama seperti saat melawan Atalanta. Luka Jovic, yang sebelumnya menjadi pilihan ketiga di lini depan Milan, dipercaya sebagai striker utama. Musim ini, Inter belum pernah menang dalam 4 pertemuan dengan Milan. Rossoneri menang 2-1 di Serie A, imbang 1-1 di laga kedua, dan menang 3-2 di final Supercoppa Italiana. Laga berlangsung sengit sejak awal. Inter nyaris unggul di menit ke-10 lewat Matteo Darmian, namun tembakannya melebar. Peluang Federico Di Marco di menit ke-23 bahkan hanya mengenai mistar gawang. Justru Milan yang lebih klinis. Menit ke-35, Jovic membuka keunggulan lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Alex Jimenez. Inter terus menekan, tapi penyelesaian akhir mereka buruk. Lautaro Martinez menyia-nyiakan peluang emas sebelum jeda. Babak kedua baru berjalan 5 menit, Milan kembali menjebol gawang Inter. Bola liar hasil sepak pojok Theo Hernandez disambar Jovic untuk gol keduanya. Skor 2-0 untuk Milan, agregat menjadi 3-1. Inter panik. 4 pergantian langsung dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Tembakan Mkhitaryan melebar, sundulan Lautaro terlalu lemah, dan penyelamatan gemilang Mike Maignan menggagalkan peluang De Vrij. Justru Milan yang kembali mencetak gol di menit ke-85. Tijani Reijnders yang menerima umpan dari Rafael Leao menaklukkan Martinez lewat tembakan kaki kiri ke sudut gawang. 3-0. Tanpa tambahan waktu, wasit langsung meniup peluit panjang. AC Milan ke final Coppa Italia, sementara Inter harus mengubur impian treble mereka musim ini. Hanya 2 klub Eropa yang masih berpeluang raih treble winners musim ini. Setelah langkah Inter Milan terhenti di Coppa Italia, kini hanya tersisa 2 klub Eropa yang masih menjaga asa untuk menyabet gelar treble winners musim 2024-2025, Barcelona dan Paris Saint-Germain, PSG. Treble winners adalah pencapaian tertinggi dalam dunia sepak bola level klub, menjuarai 3 kompetisi utama dalam satu musim, Liga Domestik, Piala Domestik, dan tentu saja Liga Champions Eropa. Sebelum pertengahan pekan ini, ada 3 tim yang masih di jalur treble, Inter Milan, Barcelona, dan PSG. Namun Inter kini harus mengubur impian tersebut setelah tersingkir secara menyakitkan dari Coppa Italia. I Nerazzurri kalah telak 0-3 dari AC Milan di leg kedua semifinal, 24 April 2025, dan tersingkir dengan agregat 1-4. Dengan Inter tersingkir, kini tinggal PSG dan Barcelona yang masih menjaga mimpi. PSG bisa dibilang berada di posisi paling menguntungkan. Mereka telah mengunci gelar Liga Prancis, dan akan menghadapi Olympique Lyon di final Coupe de France. 1 langkah lagi menuju domestic double. Sementara itu, di Liga Champions, Les Parisiens akan bertemu Arsenal di babak semifinal. Bila berhasil lolos ke final dan memenangkannya, itu akan menjadi treble winners pertama sepanjang sejarah PSG. Barcelona juga masih di jalur yang sama. Mereka sudah menjejak kaki di final Copa del Rey dan akan berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, Real Madrid. Namun, di La Liga posisi mereka belum sepenuhnya aman. Unggul 4 poin dari Madrid dan masih harus menjaga konsistensi hingga pekan terakhir. Di Liga Champions, El Barca akan menjalani duel berat melawan Inter Milan,
tim yang baru saja kehilangan peluang treble tapi tetap menjadi lawan berbahaya. Jika berhasil meraih treble, itu akan menjadi treble ketiga dalam sejarah Barcelona. Mereka sebelumnya mengukir sejarah pada musim 2008-2009 bersama Pep Guardiola, dan mengulanginya pada musim 2014-2015 di bawah arahan Luis Enrique. Dengan jadwal yang semakin padat dan tekanan yang makin besar, kita tinggal menunggu. Akankah PSG mencetak sejarah, atau Barcelona kembali mengukir kejayaan? Berkat Crystal Palace, Liverpool hanya butuh hasil imbang untuk kunci gelar Liga Inggris. Bantuan tak terduga datang untuk Liverpool dari tim berjuluk si burung elang, Crystal Palace. Hasil imbang 2-2 antara Arsenal dan Palace pada Kamis, 24 April 2025, dini hari WIB membuat jalan Liverpool menuju tahta Premier League semakin lapang. Sebelum laga tersebut, Liverpool butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar. Namun kini, mereka hanya perlu hasil imbang saat menjamu Tottenham Hotspur di Anfield, Minggu 27 April malam. Laga di Emirates sebenarnya dimulai dengan baik bagi Arsenal. Jakub Kiwior membawa The Gunners unggul cepat lewat sundulan di menit ketiga. Tapi Eberechi Eze membalas dengan voli indah di menit ke-28. Arsenal kembali unggul lewat Leandro Trossard, namun segalanya berubah di menit-menit akhir saat Jean-Philippe Mateta menyamakan kedudukan dan memupus harapan Arsenal meraih 3 poin. Kini, Liverpool berada di puncak klasemen dengan 79 poin dari 33 pertandingan, unggul 12 poin dari Arsenal yang hanya menyisakan 4 laga. 1 poin tambahan saja akan membuat poin Liverpool menjadi 80, angka yang tak bisa lagi dikejar Arsenal, bahkan jika mereka menyapu bersih semua laga sisa. Lawan berikutnya Liverpool adalah Tottenham, tim yang musim ini tampil mengecewakan. Spurs hanya sekali menang dalam 5 laga terakhir dan kini tercecer di posisi ke-16 klasemen dengan 37 poin. Jika berhasil mengamankan gelar akhir pekan ini, Liverpool akan menyamai koleksi gelar Liga Inggris milik Manchester United, yaitu 20 trofi. Ini juga akan menjadi momen bersejarah bagi pelatih Arne Slot, yang bisa membawa The Reds menjuarai Premier League di musim perdananya, sekaligus membayar kerinduan fans yang terakhir kali merayakan gelar juara pada musim 2019-2020, saat pandemi memaksa perayaan digelar tanpa penonton. Kini, Anfield bersiap menyambut pesta sesungguhnya. Apakah minggu ini akan jadi malam perayaan untuk Liverpool? Justin Hubner diam-diam berlatih bareng tim utama Wolves yang tengah on fire. Diam tak selalu berarti dilupakan. Justin Hubner, bek muda andalan timnas Indonesia, ternyata rutin berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers, meski belum sekalipun mencatatkan menit bermain di Premier League. Dalam unggahan terbaru Wolverhampton di laman resmi klub, sosok Hubner tertangkap kamera saat sesi latihan gym bersama para pemain inti. Ia tampak santai dan tersenyum, melakukan stretching sambil bertumpu pada kaki kirinya yang dihiasi tato legenda NBA, Kobe Bryant, seolah menunjukkan mentalitas pejuang yang ia pegang teguh. Di sekelilingnya, bukan pemain sembarangan. Ada Hwang Hee-chan, penyerang timnas Korea Selatan, dan di depannya, Matheus Cunha, striker tajam Wolves yang sedang diincar Manchester United. Berlatih di lingkungan kompetitif seperti ini jelas menjadi pengalaman berharga bagi Hubner. Meski demikian, hingga saat ini Hubner masih bermain reguler untuk Wolves U21 di ajang Premier League 2, dengan catatan 12 penampilan musim ini. Sejak tiba di Inggris di usia 16 tahun, ia belum pernah mencicipi debut bersama tim senior. Ironisnya, performa Wolves justru sedang panas-panasnya. Di bawah arahan Vitor Pereira, tim ini berhasil menang dalam 5 laga beruntun, dan kini bersaing ketat dengan Tottenham dan Manchester United di klasemen atas Premier League. Sang pelatih sendiri menegaskan ambisinya. Saya ingin para pemain melihat sejauh mana kami bisa melangkah dengan 3 poin berikutnya. Pereira sedang membangun mental juara di tim, dan mungkin belum akan memberi ruang bagi pemain muda seperti Hubner dalam waktu dekat. Namun, di balik peluang yang masih tertahan, terselip kabar yang lebih mengkhawatirkan. Kontrak Justin Hubner akan habis akhir musim ini, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan atau debut di tim utama. Jika tak segera mendapatkan tempat, bukan tak mungkin ia akan pergi dari Molineux tanpa pernah bermain di level tertinggi. Kini, masa depan Justin Hubner menggantung di antara kesabaran dan keputusan besar. Apakah akan bertahan dan terus berjuang, atau mencari tempat baru untuk menapaki karir seniornya? Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.